Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini inginlah saya menyampaikan tata cara memandikan jenazah, di mana dari pengalaman saya yang sering mengikuti mandi jenazah ini, maka dapatlah saya melihat beberapa catatan yang perlu kita pelajari. Antara lain, ada yang saya melihat memandikan jenazah itu makna membersihkan istinja itu sangat di luar daripada ajaran kita. Di luarnya macam mana? Jenazah itu didudukkan, kemudian ditekuk perutnya, artinya betul-betul ingin mengeluarkan istinja itu. Diurutlah perutnya itu sekuat-kuatnya. Ada lagi yang membasuh istinja itu sangat jelimet gitu. Sampai-sampai sampai-sampai memasukkan tangan ke duburnya gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, bahwa di dalam membersihkan istinja bagi mayat ini tidak perlulah kita terlalu berlebihan gitu. Di dalam membersihkan ini kita mengikuti cara ketika kita mandi junub atau mandi wajib, mandi junub lah, mandi wajib, itu saja. Artinya kita bersihkanlah secara wajar istinja itu dengan 3 syarat. Pertama, hilang rasanya sudah hilang. Kedua, apabila rasanya sudah hilang, maka kita lakukan syarat yang kedua, yaitu hilang warnanya. Kita lihat warnanya sudah hilang. Dan ketiga, barulah kita lihat baunya. Jadi pertama itu tindakannya kita menghilangkan rasanya. Apabila rasa sudah hilang, maka kita lihat warnanya. Apabila warnanya sudah hilang, maka kita terakhir kita lihat baunya, kita cium baunya. Apabila baunya juga sudah hilang, maka itu sudah bagus. Tak perlulah kita korek-korek, tak perlulah kita paksakan itu isinya keluar. Dan kalau kita harus paksakan, itu menjadi mudarat bagi si mayat. Nah, ini yang saya perhatikan. Ada lagi yang tidak perlu saya sebutkan, ada yang melaksanakan mandi mayat itu dengan tanpa busana, tanpa tutup, tanpa kain, telanjang aja situ. Nah, ini tentunya sudah di luar daripada tata cara kita memandikan mayat itu. Dan janganlah sampai kita menganiaya mayat itu dengan tanpa busana, kan itu sudah kurang etika gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi mandikanlah mayat itu dengan kain panjang, dengan busana tertutup. Dan saya kira untuk anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah masih mahram. Jadi tidak masalah ikut memandikan gitu. Tidak masalah karena dia masih mahram. Yang saya pertanyakan sesungguhnya istrinya atau suaminya. Karena apabila sudah meninggal, otomatis ini sudah bercerai namanya, cerai mati. Nah,
kalau sudah bercerai ini maka dia sudah tidak lagi mahram. Nah ini yang perlu kita cermati gitu. Ini hanya analisa saya. Mudah-mudahan ini tidak salah gitu. Karena kalau sudah meninggal itu berarti sudah cerai mati. Nah kalau sudah cerai berarti itu sudah tidak mahram lagi. Kecuali anaknya laki-laki atau perempuan masih mahram. Jadi mandikanlah dia secara wajar, kemudian siramkanlah bagian kanannya sebagaimana mandi wajib untuk untuk jenazah ini sholat yang terakhir. Jadi jenazah ini istilahnya maaf cerita ini adalah dia sholat yang terakhir baginya dan yang hidup yang menyalatkan gitu. Jadi ini katakanlah dia mau sholat terakhir dan dia harus mandi wajib untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terakhir kalinya dia sholat gitu, melakukan sholat. Jadi mandilah, siramlah bagian kanannya dulu, kemudian baru bagian kiri, kemudian tengahnya ya dibersihkan pakai sabun, disampo rambutnya, digosok giginya dan sebagainya. Gitu. Ini kira-kira tata cara mandi jenazah ini memang perlulah kita pelajari, karena kafiatnya pahalanya sangat besar, yaitu 2 kirat. 2 kirat itu sama dengan 2 gunung Uhud gitu. Mendapat pahalanya, kata sabda Rasulullah SAW yang terkenal itu. 2 kirat itu orang yang betul-betul melaksanakan memandikan, terus mengapani, kemudian mensolatkan sampai mengantarkan ke liang lahat. Jadi mendapatkan 2 kirat itu orang yang melakukan itu, bukan ngobrol-ngobrol nongkrong gitu. Ya itu menurut pendapat saya. Walaupun sebenarnya ramai-ramai datang melayat tidak disalahkan, itu bagus. Yang lebih bagus lagi ikut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa jenazah ini pelaksanaannya semakin cepat semakin baik. Jangan sampai dia terlantar gitu. Nah, ini yang kita pahami. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.